Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi. Kali ini kita akan coba menginstalasi sistem operasi ya, yaitu Ubuntu. Nah, jadi instalasi sistem operasi di perangkat ini ada beberapa cara dan ada beberapa teknik. Nah, kali ini kita akan mencoba instalasi di VirtualBox. Kenapa menggunakan VirtualBox? Ya, jadi kalau kita mungkin sebelumnya adalah pengguna Windows, ya pengguna Windows, entah itu Windows XP, 7, Windows 8, atau Windows 10. Nah, ini adalah cara untuk kita mencoba sistem operasi Linux. Jadi, sistem operasi Linux itu ada beberapa distro yang telah disajikan. Itu ada banyak sekali variannya seperti Linux Mint, ada Ubuntu, ada Manjaro, ada Pop OS. Ada Kali Linux untuk yang atau Parrot digunakan untuk penetration test ya, untuk kejaringan. Nah, itu kan distronya ada banyak sekali. Nah, jadi salah satu cara untuk mencoba distro itu apakah kalian cocok atau tidak. Nah, itu bisa menggunakan software yang namanya VirtualBox. Nah, ini untuk membuat virtual mesin di dalam mesin asli kita atau komputer kita. Nah, kita langsung saja. eh, nah, di sini sudah kita buka VirtualBox ya. Nah, ini untuk cara untuk instalasinya, klik New ya. Klik New di sini, instalasi memakai Ubuntu 20.04 LTS. Nah, kita klik saja di sini. Setelah kita klik New, kita bisa menamai sistem operasinya. Ubuntu 20.04 LTS. Nah, di sini yang disesuaikan versionnya ya. Ini tipenya Linux, versionnya, distronya itu kita sesuaikan apakah mesinnya memakai 32 bit atau 64 bit. Kita klik aja next. Nah, ini memory size. Memory size ini adalah memory RAM. Nah, ini kita bisa ganti, disesuaikan saja dengan spesifikasi komputer kalian. Nah, jangan khawatir, ini nanti juga bisa diubah setelah kita setting di jendela ini. Kita ganti 2048, kita ganti 2 GB RAM-nya, kita klik next. Nah, di sini adalah rekomendasi size dari hard disk. Hard disk ini kita buat menjadi virtual hard disk. Nah, cara rekomendasi ini hanya 10 GB, tetapi kita bisa mengubahnya lebih dari 10 GB di jendela berikutnya. Seperti itu. Kita klik create. Nah, di sini di hard disk file type ini tipenya adalah VDI, Virtual Disk Image. Nah, kita bisa klik Export Mode di sini. Kita klik Export Mode. Nah, di sini kita bisa ganti size dari ruang penyimpanan kita. Tadi kan rekomendasinya 10 GB, lah ini kita bisa ganti. Misalnya kita ganti menjadi 40 GB. Kita klik Create. Nah, ini sudah jadi. Nah, tapi sebelum kita jalankan mesinnya, kita harus setting dulu. Kita harus konfigurasi virtual mesin kita agar bisa digunakan secara benar ya. Kita klik di sini, kita klik setting. Nah, yang beberapa konfigurasi yang harus kita ubah adalah di sini, di sistem. Nah, di sistem ini kita bisa ganti. Tadi RAM-nya, ini kita bisa ganti lagi. Misalnya kok terasa kurang, bisa kita ubah jumlah RAM-nya. Terus kita klik prosesor. Nah, di sini prosesornya misalnya, oh satu kok kelihatannya kurang memadai, kita bisa ganti 2 atau sesuai dengan spesifikasi komputer kalian. Nah, terus kita klik display. Nah, di display ini ada tab grafik controller ya. Nah, di sini ada beberapa grafik controllernya. Ada VBox VGA, VMS VGA, dan VBox SVGA. Nah, ini kalian untuk bisa full screen ya, itu kalian bisa memakai VBox SVGA. Kalau untuk VBox VGA ini, nanti yang akan terjadi adalah eh, skalanya itu menjadi 4:3 atau kurang lebih kotak ya. Nah, kalau untuk VBox SVGA ini bisa full screen
widescreen ya. Kalau sekarang kan skalanya itu perbandingannya adalah 16:9. Jadi ini nanti akan menyesuaikan dengan monitor yang kita gunakan. Kita klik aja VBox SVGA. Nah, terus kita klik tab storage. Nah, storage ini adalah tempat kita menaruh ISO dari sistem operasi kita. Nah, di sini adalah tab yang kosong. Di sini ada tab kosong. Ini empty ya, kosong. Nah, kita bisa masukkan ISO dari sistem operasi kita. Kita klik ini, gambar yang di sini. Nah, kita bisa di sini sudah ada ya. Sebelumnya saya sudah pernah memasukkan sistem operasinya yaitu Ubuntu 20.04 desktop AMD 64.ISO. Nah, jika kalian tidak menemukan ISO sistem operasi kalian di sini, nah kalian bisa klik choose a disk file. Nah, di sini maka kalian bisa keluar jendela Windows Explorer ya. Kalian bisa cari disk ISO kalian. Nah, kita klik, kita masukkan. Nah, jangan lupa kita juga klik tab network ya. Tab network ini biar bisa virtual mesin mesin virtual kita bisa berinternet. Nah, ini kita attach to-nya kita ganti menjadi bridge adapter agar virtual mesin kita sama NIC-nya dengan komputer kita. Kita klik bridge adapter, kita klik OK. Kalau sudah, kita klik start. Nah, agar bisa full screen, kita di sini klik di menu barnya kita klik full screen mode. Kita switch. Nah, ini menjadi full screen. Nah, nanti ini sekedar pengetahuan ya. Jadi nanti sistem partisi dari Linux juga nggak jauh beda, tapi ada sedikit perbedaan juga. Lebih mudah kalau menurut saya lebih mudah sistem instalasi dari Linux ketimbang Windows ya. Karena Linux atau Ubuntu ini lebih tepatnya dia lebih cepat ketimbang Windows. Nah, ini apabila kalian menemui blank seperti ini, blank hitam seperti ini, kalian bisa ini skalanya ya. View, virtual screen, terus ini skalanya kalian ganti dulu ke 150. Nah, seperti ini. Ini sepertinya ada bug di VirtualBox-nya. Jadi kalau untuk 100% ini dia tidak muncul seperti itu. Apabila kalian terjadi blank, itu bisa kalian klik seperti tadi, scalingnya diganti ke 150. Nah, ini kita tinggal ganti, ini bahasa dari sistem operasinya nanti ya. Ini kita klik English, saya biasanya juga pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan ada beberapa terminologi dari komputer itu yang tidak bisa dibahasa Indonesia kan atau jadi aneh. Nah, kita klik aja install Ubuntu. Keyboard layoutnya kita klik OK. Nah, di sini kita bisa pilih buat apps aplikasi apa yang nantinya akan diinstal untuk pertama kali. Ini bisa klik normal installation atau minimal installation. Kalau normal pilihannya ada web browser, utilities, office software. Nah, kita klik aja normal. Terus ini other optionnya download update with installing Ubuntu. Kita klik aja download. Ini juga membutuhkan jaringan internet ya. Kita klik aja. Terus ini install third party software for graphic and wifi hardware. Ini untuk grafis ya, kartu grafis sama NIC atau WiFi adapternya. Kita klik aja biar nanti tidak ada permasalahan atau kita bisa nanti install setelah instalasi selesai. Kita klik continue. Nah, di sini sudah ada installation type-nya. Ini ada erase disk and install Ubuntu dan something else. Kalau ini merupakan komputer istilahnya clean install atau baru ya, komputernya baru, ini kita klik something else untuk memberikan partisi baru. Kita klik continue. Nah, di sini udah muncul ini partisi kosongnya. Nah, kita klik new partition table. Kita klik continue.
Nah, ini udah keluar free space-nya. Nah, free space-nya nih kita tinggal klik plus ini, tanda plus untuk menambahkan partisi. Nah, yang pertama kita buat partisi swap. Partisi swap itu secara golden rule-nya itu adalah 2 kali dari RAM yang kita gunakan. Misalnya RAM-nya 2 GB ya kita swap-nya adalah 4 GB. Tapi itu juga tidak sebagai acuan wajibnya ya. Nah, nanti kita coba bahas di video berikutnya. Ini kita coba sesuaikan dengan golden rule dulu. 4096. Nah, ini use as-nya, use as. Use as-nya kita ganti swap area. Kita klik OK. Kita klik lagi. Ini free space-nya kita ganti 20 GB. Nah, di mount point-nya ini kita ganti home. Home ini adalah tempat partisi untuk menyimpan data-data dari pengguna. Ada dokumen, video, gambar, dan lain-lain. Kita klik home. Oke. Nah, lalu kita pilih lagi, kita buat untuk booting sistemnya. Sistem operasi ini akan disimpan, istilahnya kalau di Windows itu adalah program drive C ya, di program file seperti itu, di drive C. Nah, kita ini mount point-nya yang root. Root itu hanya garis miring ini ya. Nih, root. Kita klik OK. Jadi, di sini nanti ada 3 partisi. Ada 3 partisi yaitu swap file, terus ada home, terus ada root. Standarnya seperti ini. Nah, kita install, klik di root, lalu kita klik install now. Ini kita continue saja. Nah, ini kita klik kita pilih waktunya dulu ya, klik continue. Nah, ini kita masukkan user kita. Ini kita masukkan Dimas. Passwordnya. Kita masukkan password, ini jangan lupa ya. Yang nanti akan kalian gunakan di root usernya. Continue. Ya, kita tinggal tunggu instalasinya berjalan. Nah, setelah proses instalasi selesai, ini komputer atau virtual machine kita akan meminta untuk restart. Kita klik aja restart now. Nah, ini sudah bisa kita jalankan. Kita klik usernya, kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Nah, kita skip saja. Kita skip. Next. Dan next. Dan nah, ini sudah bisa kita gunakan. Setelah kita instalasi ini sudah bisa mulai kita gunakan. Di sini ada Firefox dan sudah ada beberapa terinstall aplikasi-aplikasinya. Nah, itu cara instalasi Ubuntu, distro Linux Ubuntu ya melalui VirtualBox. Untuk materi berikutnya akan kita sajikan melalui video-video lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.